Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan kali ini ada Widi, tamu spesial aku. Dan di vlog kali ini kita mau ngobrolin tentang tema promotion atau S3 atau PhD. Jadi buat kalian yang penasaran dengan obrolan kita, jangan lupa subscribe dulu supaya kita tambah semangat. Hai Widi, thank you ya udah datang ke Kiel jauh-jauh buat ngevlog bareng sama aku. Apa kabar nih? Kabar baik, terima kasih juga loh udah undang aku. Iya. By the way kan kita sama-sama juga nggak dari Kiel juga. Iya, jadi teman-teman ini ceritanya kita ngevlog bareng di kota Kiel. Dan ini di samping kita ada pelabuhan terbesar di Schleswig-Holstein ataupun di Kiel. Dan ya mudah-mudahan dengan view yang indah ini kita juga akan menghibur kalian dengan obrolan-obrolan kita gitu. Widi, kamu kan belum pernah nih ngevlog bareng sama aku. Kenalin diri dulu, terus silahkan ceritain tentang kamu. Aku harus cerita apa ya? Halo semuanya, nama aku Alberta Widianda Putri. Cuma karena terlalu panjang jadi dipanggil Widi aja atau Putih. Dari Jakarta, jadi gede di Jakarta, tapi pindah ke Bandung, nggak ke Bandung juga sih, sebenarnya Jatinangor untuk menempuh S1. Iya. Jurusan biologi di Unpad. Lulusan Unpad. Iya. Oh, keren. Terima kasih. Terus habis itu langsung pindah ke Kiel. Jadi Kiskinda apa ya, kayak memanggil memori gitu ya. Ya, terus sekarang tinggal di Kiel. Sekarang tinggal di Hamburg. Oke. Berarti Widi tinggal di Jerman udah berapa lama? Dari tahun 2016 bulan Oktober. Jadi kurang lebih udah 6 tahun. 6 tahun ya. Lama juga ya. Ya lumayan sih. Tapi masih lebih lama aku. Iya, Mbak. Gila. Kita waktu itu juga bahas kayak Mbak lebih kayak Mbak sampai sini tuh aku kayak masih SMP masih. Iya, benar. Iya. Jadi sekarang udah nggak di Kiel lagi dan tinggal di Hamburg. Dan bisa cerita nggak awalnya datang ke Jerman ngapain? Jadi awalnya ke Jerman itu karena untuk mengambil kelas master jurusan biologi kelautan. Sebenarnya cita-cita ke Jerman tuh dari waktu kecil, Mbak, dari kelas 1 SD. Gila, kelas 1 SD udah punya cita-cita Ke Jerman ya, aku juga. Udah gitu ke Jerman lagi. Pikir kayak ada juga gitu loh. Jadi waktu kecil tuh pengen ke Jerman karena ada bude aku tuh yang kasih coklat. Terus aku bilang sama ibu, terus kebetulan di sekolah tuh ada tamu perawat, suster tapi perawat juga. Beliau bercerita tentang kehidupan di Jerman, terus gimana dapat kerja di sana dan sebagainya. Terus pulang dari sekolah, ternyata dapat coklat dari Jerman nih. Terus abis itu langsung bilang ke ibu, Uti mau kuliah di Jerman ya, nanti mau kerja di Jerman gitu. Terus ibuku tuh cuma dikata, iya bisa. Kayak padahal kita gimana belum ya? tahu gitu. Nggak, itu masih kelas 1 SD terus pikir ke Jerman. Dan juga sebenarnya aku tuh dari pinggir kali Ciliwung, kalau dipikir juga secara ekonomi nggak mungkin lah bisa kuliah ke Jerman gitu. Ternyata iya. di Jerman udah 6 tahun juga. Udah 6 tahun ya. Kocak banget ya, berarti cerita datang ke Jermannya itu hanya sekedar melalui cerita coklat. Dan waktu itu padahal masih kelas 1 SD gitu loh. 6 tahun ya. Masih 6 tahun. Iya, belum ada bayangan sih sebetulnya gitu. Jadi Widi waktu itu udah kelar S1 dari Indonesia, dari Unpad. Abis itu langsung lanjut S2-nya di Jerman, di Geomark gitu ya, berarti. Oke. Dan itu kapan tuh? Tahun berapa? Itu jadi sebenarnya aku lulus tuh di Unpad tahun 2015. Dan sebelum lulus sebenarnya udah keterima di Geomark. Oh ya? Iya, tapi karena tadi udah dibilang juga kan, aku dari kampung Melayu. Iya, rumahku di kampung Melayu. Pinggir kali Ciliwung. Ya, jadi kebetulan saat itu aku tuh butuh persiapan kali ya? Gak punya biaya untuk kesini.
Dan saat itu juga sebenarnya ada beasiswa dari Indonesia kan, maksudnya bisa daftar, cuman karena salah satu syaratnya itu adalah untuk pulang ke Indonesia. Jadi aku belum berani berkomitmen untuk daftar karena aku nggak tahu, aku nggak mau memberi saksi janji palsu gitu. Aku bilang yang penting gue dapet beasiswa terus gue pulang ke Indonesia. Yang penting gue dapet beasiswa, lihat nanti pulang atau enggaknya. Aku nggak bukan tipe yang kayak gitu. Aku mau berkomitmen kalau misalnya aku daftar sesuatu atau pengen sesuatu, ya tepatin itu gitu kan. Nah jadi aku nggak daftar beasiswa itu juga. Akhirnya aku memutuskan untuk coba lagi di tahun selanjutnya. Jadi selama 2015 ke 2016 aku ya persiapan juga, akhirnya persiapan bahasa lagi, terus terus habis itu jadi volunteer, daftar kerja juga sih sebenarnya di Indonesia sambil mengisi waktu terus coba daftar lagi tahun 2016 dan ternyata keterima di Geomar lagi. Mungkin itu jodoh kali ya. Dan Geomar itu bukan seperti universitas atau Hochschule ya. Jadi Geomar itu bisa cerita kali ya, apa itu Geomar? Jadi Geomar itu salah satu institut kelautan di Jerman. Yang paling terkenal ya, bahkan kalau di Jerman Utara ya katanya sih gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa institusi kelautan di Jerman, tapi Geomar tuh salah satu yang paling terkenal dan memang paling terkenal sih setahu aku, karena ya itu tadi suamiku kan juga dulu pernah kuliah di Kiel ya, dan dia tahu bahwa Geomar itu memang katanya susah banget malah masuknya di situ gitu. Itu mungkin ya, soalnya aku ingat banget pas tanggal 24 Oktober 2016 pas hari pertama mahasiswa kumpul di kelas gitu, student advisor-nya bilang ya masuk untuk dapat kursi di Geomar tuh susah banget, dia bilang gitu, dibanding ke universitas. Mungkin universitas peluangnya lebih besar, tapi pendaftar Geomar tuh ada di seluruh dunia. Dan lebih dari 200 kalau nggak salah ingat ya, soalnya itu kan udah tahun lalu. Dia bilang 200, terus yang keterima yang dipilih Geomar tuh 15 sampai 20 orang biasanya. Dan ya emang sih yang pas di kelas tuh 15 orang, waktu itu kalau nggak salah tuh 18 orang ya, aku lupa. Terus sekitar 13 atau 10 orang, ya maksudnya lebih dari 50% sebenarnya itu Jerman. Terus sisanya dari Asia tuh cuma 3 orang. Dari mana aja tuh? Indonesia, Bangladesh, sama Singapura. Oh iya, how lucky you are. Iya. Dan sisanya itu dia orang Itali sama Amerika. Jadi kayak Meksiko. Tapi itu pun mereka yang kayak udah kayak dari Meksiko tuh, dia tuh lulusan Australia juga. Maksudnya itu kan juga yang bukan Meksiko. Ngerti nggak Meksiko banget. Terus yang Itali dia lulusan dari Inggris. Maksudnya terus aku dari Indonesia kayak terus yang Bangladesh pun dia tuh sebenarnya udah dapet master udah 2 kali loh. Jadi aku kayak kenapa bisa kepilih, masih pertanyaan itu sih sampai sekarang. Tapi udah lulus. Berarti sekarang udah lulus S2 kelautannya itu tahun 2000? Aku lupa loh sebenarnya. Pura-pura lupa. Jadi ya aku cukup mengambil banyak waktu sih untuk kuliah, karena sebenarnya pas selama tahun 2016 ke 2000 sampai 2018 tuh ada banyak masalah dari keluarga dan segala macam. Dan juga kembali lagi aku dari pinggir kali Ciliwung, dan keluargaku bukan dari keluarga yang secara finance itu juga bisa menyekolahkan di sini, enggak gitu. Dan ya jadi mau gak mau aku cari kerja, jadi sambil kuliah sambil kerja juga. Berarti gitu. Vidi dulu juga survive selama masa kuliah ya? Yes. Banget sih Mbak, soalnya aku dulu kerja banyak banget. Aku juga. Tapi itu asik sih. Iya, oke. Dan syukurnya selesai dan sekarang sudah S3. Maksudnya belum dapat gelar ya? Ya, tapi S3. Sedang proses, sedang menjalani masa S3. Karena memang fokus dari obrolan kita ya di sini tadi, di S3-nya tadi gitu ya. Sekarang ceritain udah berapa lama ngejalanin S3-nya programnya? Jadi aku habis lulus S2, luckily visa aku tuh udah mau habis loh sebenarnya saat itu. Dan ternyata aku
keterima S3. Jadi habis lulus cuma jeda sebulan ada advertisement kayak job gitu kan, kalau S3 di sini kan. Dan aku daftar, ternyata aku keterima. Jadi visa misalnya habis di bulan Oktober ya kalau nggak salah saat itu. Terus tapi kerjanya tuh November. Berarti langsung nyambung gitu ya, dari Oktober ke November tanpa nunggu waktu yang lebih lama gitu. Enggak. Oh, keren banget. Jadi jadi tahun 2020. Dan sekarang S3-nya, program S3-nya itu jurusannya apa? Masih lanjut tentang laut. Iya. tapi sekarang nggak di laut banget. Jadi aku di estuary sih sebenarnya. Apa tuh? Aku kan nggak dari bidang-bidang situ, aku nggak ngerti istilah-istilahnya. Jadi pertemuan air laut sama air. Jadi aku tuh melihat komoditas atau agak susah ya untuk kejelasin ya karena keumum ya kan. Komoditas mungkin Mbak pernah dengar plankton atau orang pernah dengar plankton. Kayak kalau nonton SpongeBob ya kayak plankton itu dia kan pengertian plankton adalah dia yang bisa drifting atau yang ngikutin arah bergerak air laut gitu kan. Tapi biasanya mereka tuh di water column atau di air. Nah, aku tuh ngambil sampelnya di tanahnya sebenarnya, di sedimen. Oh, gitu. Dan itu yang diteliti. Tapi dari sepanjang estuary itu. Jadi ada Elbe. Mungkin pernah dengar Elbe ya? Jadi sepanjang estuary itu dengan perbedaan tingkat garamnya. Jadi gitu. Dari air. Jadi aku ambil sampel tuh dari air tawar. Susah juga. Terus brackish. Aku bingung di brackish jelasin apa di Indonesia. Terus sama yang tingkat garamnya yang tinggi yaitu di Laut Utara. Dan dibandingkan gitu. Oh gitu. Berarti dan beberapa dan gimana si itu disebut microphytobenthos. Dan si benthos itu berpengaruh untuk mediasi siklus karbon di alga. Oke. Berarti intinya fokus penelitiannya itu masih berkaitan dengan kelautan, tapi pastinya lebih spesifik ke arah plankton itu tadi. Plankton itu tadi. Oke. Mungkin nanti setelah vlog aku bisa jabarkan sedikit dengan bahasa yang lebih gampang tentang judul penelitiannya. Nanti kita obrolin. Oke. Sip. Karena aku juga belum terlalu ngerti banget. Terus pas masuk ke program S3 itu syarat-syaratnya apa aja dulu? Syarat jadi aku sepengetahuan aku ya kalau untuk daftar S3 di sini tuh ada berbagai macam ya. Yang sering aku dengar dulu sebelum aku daftar itu kalau misalnya orang-orang tuh biasanya kan kayak cari dosen pembimbing ya atau profesor ya kan. Tapi aku enggak. Jadi aku itu udah kayak iklan. Jadi benar kayak iklan lowongan pekerjaan gitu loh, Mbak. Karena gini, jadi mungkin bisa aku jabarkan juga di Jerman, teman-teman, karena kan sistem pendidikan di Jerman juga sedikit berbeda. Jadi penelitian dan Forschung di Jerman itu sangat-sangat banyak. Makanya lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan jadi doktoran atau jadi wissenschaftliche Mitarbeiter untuk meneliti tema-tema tertentu itu banyak banget di mana-mana karena sumber pendanaannya juga banyak ya gitu. Jadi berarti Widi ini masuk ke program S3 tersebut melalui pendaftaran atau lowongan itu tadi, lowongan pekerjaan sebagai doktoran. Jadi bahkan pas pertama kali aku keterima tuh bukannya surat doktoran yang keterima, maksudnya jadi aku keterima itu sebagai research assistant. Research assistant. Jadi aku dapat kontrak kerjanya dulu baru kontrak mahasiswa gitu. Jadi kadang kalau orang nanya, aku juga bingung sih sebenarnya. Aku bilangnya itu apa? Aku bisa kayak
mimikri. Ya, karena itu tadi, karena kan jadi kalau di sini kan itu sistemnya enak gitu loh. Jadi Widi itu punya status wissenschaftliche Mitarbeiterin dan dia bekerja untuk proyek yang memang sudah jelas gitu. Kalau di Indonesia setahu aku kita yang harus mencari ide tentang proyek yang ingin kita teliti. Nah, kalau di sini banyak banget proyek-proyek yang justru orang yang untuk meneliti yang sedang dicari, yang ikut serta menjadi tim peneliti yang dicari gitu. Dan mungkin yang aku sering dengar juga kok misalnya dari orang Indonesia, misalnya daftar itu mereka kayak daftar proposal, penelitian dan segala macam gitu kan. Terus habis itu cari profesornya, sibuk nyari profesornya. Nah, kalau aku ya itu tadi sudah ada ya. Udah gitu. ada iklannya, tertulis tema penelitiannya tuh apa, terus berapa persen, terus apa aja yang dibutuhin, terus apa yang mereka cari gitu. Dan siapa pendampingnya atau dokter muter atau dokter ya mereka udah nyebutin ini penelitian ini sama profesor A, profesor B, terus penelitian ini. Jadi itu sebenarnya aku juga termasuk big konsorsia gitu ya. Terus dari siapa ya konsorsia? Big cohort tuh kayak di penelitian. Jadi aku tuh bukan PhD yang kerja sendiri doang gitu. Aku multidisciplinary. Jadi pas daftar itu mereka buka 15 PhD positions. Dengan ada 15 profesor di bidangnya, masing-masing bidang. Dan menurut aku itu menarik sih karena timnya itu berbeda-beda ya? Iya, timnya berbeda-beda. Karena ada timnya yang bidang soil, karena kan tadi aku ambil sedimen. Terus tapi itu gradiennya itu ada yang dari daratan sampai ke arah air gitu, ya kan. Terus ada yang juga yang beneran di laut ya, di laut lepas yang ngambil sampelnya tuh di air laut pakai kapal dan sebagainya. Kalau aku kebetulan nggak di kapal lautnya itu, aku masih di daerah darat ya, perbatasan air laut dan perbatasan air dan daratan kayak gitu. Terus gimana kalau sistem S3 di Jerman yang tengah Widi jalanin saat ini gitu loh? Karena kan ini dia jatuhnya nggak kayak sistem S3 kayak mahasiswa ya gitu loh. Justru sebaliknya kayak sambil kerja gitu. Terus yang Widi jalanin tuh aktivitasnya kayak gimana sih? Kayak ada tetap kayak perkuliahan juga nggak sih atau gimana? Nah ya itu tadi kan aku bilang kayak aku kayak di 15 position itu ya. Mungkin mau cerita ini juga gimana cara aku dapat doktornya juga kali ya. Doktor muter atau dokter vaternya? Gimana dapat posisi ini? Oke. Jadi dari iklan terus aku daftar nih, aku ngasih persyaratan yang mereka butuhkan. Aku sebenarnya cukup lupa sih persyaratannya tuh apa. Kayak motivation letter, terus proposal juga, maksudnya kenapa ngambil jurusan ini, terus akademia segala macam lah ya, itu pasti. Terus habis itu ternyata aku dapat email, ya kamu lulus di seleksi pertama. Ternyata aku gak cuma ada seleksi interview doang, maksudnya gak cuma seleksi berkas. Dan ternyata aku ada seleksi tahap yang berikutnya. Tahap berikutnya. Apa aja tuh? Interview. Tahap berikutnya adalah aku presentasi tentang penelitian aku yang udah aku lakuin sebelumnya. Gitu. Tapi aku harus presentasi selama 7 menit atau 6 menit gitu. Di depan lebih dari 15 profesor. Dan juga di depan kandidat-kandidat yang lain. Dan saat itu kayak sekitar ada 45-an deh. Gila. Terus abis dari tahap itu masuk ke tahap interview. Dengan si profesornya. Karena kan jadi di iklan itu ada 15 posisi. Kita boleh milih either 2 atau 3. Tema. Jadi mereka ada kayak A1 sampai for instance C3 misalnya kayak gitu ya. Terus atau C5, aku lupa. Terus aku bisa pilih kayak aku pilih yang sesuai dengan aku, mungkin aku maunya di tema yang A1 dan C1 misalnya kayak gitu. Terus habis itu ya udah, terus kita presentasi tentang penelitian kita. Habis itu interview sama profesor yang mungkin lebih deket sama tema yang kita pilih. Dan mungkin tuh profesor juga suka sama
topik kita kayak topiknya, gitu. ya. Dan habis itu aku di interview juga di situ lagi. Jadi habis kayak di sidang lah ya, habis presentasi terus di interview lagi. Terus sebulan kemudian kayaknya ya, atau berapa minggu kemudian akhirnya aku ditelepon dan aku keterima. Oke, berarti bisa aku simpulkan kalau balik ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, syarat-syarat yang pertama itu sebetulnya syarat administrasi bisa dibilang seperti itu ya. Dan itu termasuk di syarat administrasi motivation letternya. Kenapa ingin menjadi bagian dari tim tersebut, apa pengalaman yang sudah pernah kita jalankan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, dan apa ketertarikan pribadi yang berkaitan dengan mungkin masa depan kenapa ingin meneliti tersebut gitu, motivation letter lah gitu ya. Terus tahap yang kedua itu berarti tahap interview atau tahap presentasi, dan itu kayaknya yang menantang ya menurut aku. Iya ya. sih, karena 6 menit, tapi harus jelasin semua yang penting-penting aja itu kan, maksudnya menurut aku ya banget. untuk nulis atau segala sesuatu yang semakin banyak, mungkin waktu di Indonesia aku belajar orang tuh suka itu menulis yang banyak banget gitu. Tapi di sini tuh kayak kalau bisa apa yang diperluin, poin apa yang dipentingkan. Ada bahasa Jermannya, kurz und knapp. Ya, Singkat dan padat. ya, yes ya, itu. Terus yang ketiga baru di tahap interview, dan akhirnya setelah semua itu lolos kamu diterima. Dan ternyata aku juga dikasih tahu pendaftar itu 400-an orang. Gila. Terus sebenarnya salah dua saingannya saat itu yang mengambil tema yang sama itu sebenarnya dari Geomer juga. Gila gak sih, aku kayak kok bisa ya keterima. Keren banget gitu. Oke. Ya. Terus sekarang setelah menjalaninya kayak gimana tuh jadinya? Iniannya, sistemnya kayak gimana sih di 3 tahun ini dan kesehariannya kayak gimana? Jadi pas yang tadi pertanyaannya itu ya, jadi karena itu kerja dan karena aku yang tadi aku bilang 15 itu, jadi kita tuh kayak grup jadinya kan. Dan kita sebut itu sebagai research training group. Jadi research tapi ada training juga. Oke. Jadi kita ngelakuin research tapi kita di provide untuk melakukan training. Jadi kita dikasih beberapa kursus juga. Kursusnya bukan berarti kayak harus ngambil kelas genetika atau apa, itu terserah kita. Maksudnya aku terserah, kalau aku mau butuh untuk ngambil kelas genetika atau apa, itu aku boleh. Dan aku boleh nanya, boleh nggak kasih SKS ya kalau bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah aku mau ikuti kegiatan yang di RTG, aku namanya RTG, yang diberikan kayak mereka tuh kasih kursus how to debate, terus how to present, terus bagaimana jadi seorang saintis yang baik, menulis jurnal yang baik, atau bagaimana berbicara depan umum yang bukan seorang saintis seperti itu. Jadi mereka mempersiapkan juga untuk setelah lulus kayak gitu, nggak cuman yang kerja teliti doang, tapi kita juga diajar beberapa kursus yang berguna untuk kedepannya juga sih sebenarnya. Aku senang sih di grup kerja aku ini kayak gitu. Dan juga misalnya kalau soal pendidikan ya, mereka juga menyiapkan cara misalnya statistik atau modeling, metode itu juga ada kayak gitu. Berarti selama menjalani program PhD ini bisa aku simpulin, satu sisi kamu bekerja untuk proyek yang sedang diteliti, tapi di sisi lain kamu juga tetap disiapkan dengan hal-hal yang sifatnya metodik, penelitian, tapi juga tentang pengembangan diri kali ya, bisa dibilang seperti itu. Seperti yang kamu bilang tadi, gimana caranya mempresentasikan penelitian, gimana caranya meneliti, menulis atau membuat laporan penelitian yang kayak begitu, papers kayak begitu. Oke, kebayang. Terus tapi itu nggak ada jadwal yang fix gitu ya, misalkan di tahun pertama harus begini, tahun kedua harus begini, tahun ketiga harus